Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Mary dalam pembelajaran biologi di kelas 11. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sel, berikut ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk jaringan tumbuhan. Secara mikroskopis dilihat dengan mikroskop. Morfologi tumbuhan. Di sini ada akar, batang, daun, dan ada apikal meristem. Kita akan mempelajari jaringan-jaringan apa saja yang menyusun morfologi tumbuhan tersebut. Nah, jaringan tumbuhan ada yang disebut dengan jaringan embrional atau jaringan meristem, bersifat meristematis. Lalu kemudian ada jaringan permanen atau disebut dengan jaringan dewasa. Terdiri dari jaringan pengisi atau parenkim, bisa berisi klorofil, klorenkim, bisa berisi udara, aerenkim. Jaringan epidermis atau jaringan penutup. Jaringan penyokong berupa sklerenkim dan kolenkim. Jaringan pengangkut silem dan floem. Jaringan tumbuhan, gambar berikut ini adalah ciri-ciri daripada jaringan meristem. Jadi jelas kelihatan nukleusnya, kemudian sedang mengalami pembelahan, aktif melakukan pembelahan. Ini parenkim, di sini ada vakuolanya besar-besar, ya. Kemudian di sini ada nukleusnya, dia berisi cadangan makanan. Lalu ini adalah jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung. Kemudian ada jaringan penyokong berupa sklerenkim. Perhatikan dinding sekundernya mengalami penebalan di seluruh permukaan. Lalu kemudian yang kedua, ini juga kolenkim, jaringan penyokong yang mengalami penebalan adalah di bagian pojok-pojok. Itu bedanya kolenkim dan sklerenkim. Lalu berikutnya silem dan floem. Silem strukturnya seperti ini ya. Jadi ada berupa dindingnya seperti spiral, ada yang seperti jala, ada nokta-nokta gitu ya. Pit. Kemudian ada jaringan floem, dia ada sheath tube atau tapis. Kemudian ada compound cell atau sel pengiring. Ya, itu adalah jaringan majemuk, silem dan floem. Nah, di sini kita lihat ini batang di bagian ujung atau apikal. Di sininya adalah apikal meristem, tentu jaringan embrional ya. Kemudian di sini ada 3 jaringan meristem primer untuk protodem, nanti bagian ke kulit ada ground meristem, lalu kemudian prokambium nanti membentuk kambium untuk tanaman dikotil. Ini adalah berkas pembuluh atau fasis, yang biru itu adalah silem, yang ungu itu adalah floem, sedangkan yang kuning itu adalah kambium. Nah, sekarang kita lihat jaringan meristem, posisinya di apikal, kemudian ada aksilari atau disebut dengan lateral ya. Kemudian ada di apikal akar, apikal batang, apikal akar. Nah, ini adalah jaringan meristem interkalar, buku ya. Kemudian ada nodus atau internodus ya. Ciri jaringan meristem yang pertama itu adalah muda ya, selalu membelah. Ciri-cirinya ukurannya kecil, dinding tipis, vakuolanya juga kecil, intinya relatif besar, kemudian kaya sitoplasma, berbentuk kuboid, kubus, atau prismatis. Fungsi daripada jaringan meristem adalah memperpanjang batang dan akar, memperbesar batang tumbuhan. Macam-macamnya berdasarkan letak seperti yang ditunjuk sama Ibu Mary tadi di gambar, ada apikal, interkalar, aksilaris. Lalu ada di kambium, lalu ada kambium gabus. Nah, demikianlah proses pembelajaran kita hari ini khusus tentang jaringan meristem. Berikutnya kita akan membahas tentang jaringan permanen. Jaga kesehatan, tetap semangat, jaga kebersihan, semak 2, bisa.